Selamat malam pemirsa, Jakarta International Stadium atau JIS menjadi salah satu venue untuk perhelatan Piala Dunia U17 2023. Namun pemerintah dan PSSI menilai kualitas rumput di JIS tidak memenuhi standar FIFA. Padahal PT Jakpro selaku pengelola menegaskan pembangunan stadion telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional tersebut. Banyak kalangan menilai penilaian tersebut terlalu terburu-buru karena FIFA sendiri juga belum melakukan inspeksi terhadap stadion JIS. Buntutnya muncul isu apa yang dilakukan pemerintah dan PSSI ini kental dengan unsur politis untuk mendiskreditkan Anies Baswedan yang akan nyapres di Pilpres 2024 mendatang. Maklum saja, pemirsa, stadion ini diinisiasi dan dibangun pada saat Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Berebut Rumput JIS, bersama saya, Reno Reksa. Berebut rumput Stadion JIS. Kalau FIFA datang hari ini, ayo salaman saya dicoret. Persoalan rumput di Jakarta International Stadium atau JIS menuai polemik. Pemerintah dan PSSI menilai rumput di lapangan utama stadion yang dibangun di masa Gubernur DKI Anies Baswedan itu tidak memenuhi standar FIFA. Padahal pihak PT Jakarta Propertindo atau Jakpro selaku pengelola menilai sejak awal pembangunan stadion itu telah sesuai standar Federasi Sepak Bola Internasional tersebut. Penilaian pemerintah dan PSSI didasari setelah mereka meninjau seluruh fasilitas stadion tersebut, termasuk kualitas rumput pada Selasa 4 Juli. Kunjungan itu dalam rangka kesiapan stadion itu sebagai salah satu venue untuk perhelatan Piala Dunia U17 November-Desember mendatang. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono yang ikut dalam kunjungan itu mengatakan rumput JIS tidak memenuhi standar FIFA. Hal itu, kata dia, berdasarkan penilaian ahli agronomi untuk rumput stadion Kamal Mustakin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan berani bertaruh jika FIFA melakukan inspeksi saat ini bakal memberi penilaian yang sama. Disinilah persoalannya. Kenapa Erick Thohir termasuk Basuki Hadimulyono seperti kesusu atau terburu-buru memberi penilaian? Bukankah FIFA belum melakukan inspeksi? Untuk setiap perhelatan berkelas internasional, FIFA tentunya punya standar dan persyaratan sendiri dan mereka pasti telah menjadwalkan penilaian atau inspeksi semua fasilitas yang dimiliki tuan rumah. Maka wajar pula jika pernyataan Erick ini dinilai offside, kental dengan unsur politis dan dianggap mau mendiskreditkan Anies yang menggagas pembangunan stadion tersebut. Apalagi seperti halayak ketahui, ia juga digadang-gadang ingin maju dengan bursa cawapres. Memang kewajiban Erick sebagai Ketua Umum PSSI memeriksa segala fasilitas kesiapan stadion yang akan menjadi tempat digelarnya Piala Dunia U17. Alangkah baiknya jika ia pun memeriksa sejumlah stadion lainnya yang akan digunakan untuk perhelatan tersebut, bukan cuma JIS. Biarkan FIFA dan tim penilainya yang menentukan layak tidaknya stadion-stadion tersebut. Jangan-jangan semuanya malah tidak layak. Tugas Erick sebagai Ketua Umum PSSI adalah merenovasi jika memang dianggap masih ada kekurangan. Jangan melangkahi wewenang FIFA. Itu offside namanya. Pemirsa, untuk membahas tema kita berebut rumput JIS malam hari ini, saya sudah bersama dengan Dewan Redaksi Media Group, ada Mas Arief Suditomo. Mas Arief, selamat malam. Apa kabar Reno? Malam. Baik-baik Mas Arief, tapi kelihatannya rumput JIS ini yang tidak sedang baik-baik saja karena menjadi perbincangan banyak pihak. Mas Arief, menyoal berebut rumput JIS ini, sebelum kita berdiskusi, saya ingin coba hantarkan pernyataan Akmal Marhali, pengamat sepak bola terkait dengan kontroversi rumput JIS. Berikut ini pemirsa, kita simak bersama.
Nah, kemudian analisanya juga beberapa hal banyak yang keliru, seperti disebutkan bahwa rumput JIS saat ini pakai rumput Zosia javonica, padahal yang kemudian mau diganti oleh rumput material Zosia material. Padahal yang dipakai di JIS ini ya rumput Zosia material gitu kan. Jadi 90% rumputnya rumput ini adalah rumput hibrid yang 90% rumput alami jenis Zosia material, kemudian 5%-nya ini adalah rumput sintetis dalam bentuk spesies Limola gitu kan. Dan ini sudah merupakan standar internasional. Kalau dikatakan JIS ini rumputnya sama dengan rumput Stadion Santiago Bernabéu di Madrid, sama dengan Buru-buru analisis Mas Arief, tapi analisisnya ternyata salah nih menurut Mas Akmal Marhali. Bagaimana Mas Arief lihat hal ini? Reno, pada dasarnya pihak-pihak manapun yang mau ada hajatan di tempatnya, bebenah itu menurut saya biasa saja, dan itu bahkan harus. Dalam hal ini kita sudah awalnya kita sudah mengakses kurang lebih 165 stadion, lalu mengerucut jadi 22 stadion termasuk Kanjuruhan, dan banyak sekali catatan-catatan yang pada akhirnya bisa dikompilasi oleh PSSI pada saat itu, dari mulai akses, keluar masuk, parkir, dan lain-lain. Dan ini kita melihat bahwa pada beberapa hari yang lalu Pak Bas dan Pak Erik mengunjungi JIS dan mereka mengambil beberapa kesimpulan yang kita anggap bahwa itu merupakan sebuah kesimpulan yang seharusnya itu merupakan bagian dari asesmen yang terhadap 22 stadion tersebut. Jadi alangkah baiknya apabila sekarang Pak Bas atau Pak Erik atau PSSI mengeluarkan asesmen secara lengkap apabila mereka telah melakukan asesmen terhadap baik dari rumput, parkir, akses, itu mereka keluarkan dengan baik. Sehingga tahun ini adalah momen politik. Apapun yang pada dasarnya menjadi offside atau menjadi salah omong atau menjadi omongan yang pada dasarnya tidak lengkap, itu akan digunakan oleh siapapun, mau itu tim ses, mau itu simpatisan, atau pada akhirnya pihak-pihak yang menjadi punya kepentingan, itu pasti akan menggunakan. Dan saya kira situasi seperti ini pasti akan digunakan untuk pada akhirnya menjadi komoditas politik. Termasuk hal yang pada dasarnya hal yang cukup insignifikan lah ya, seperti halnya rumput. Oke, berarti kalau misalkan tadi sudah dilihat mengerucut ke 22 stadion, tetapi yang hanya terangkat ke publik adalah JIS saja, maka ini menjadikan kesannya adalah kental politik sekali begitu ya, bukan olahraga sekali ya? Iya, dan pada dasarnya kita harus tahu ya, kalau mereka memang telah memiliki assessment terhadap 22 stadion tersebut ya dirilis. Sehingga publik tidak hanya berpikiran bahwa ini hanya akan mentargetkan JIS. Harus diingat loh, JIS itu bukan punyanya Anies Baswedan, bukan legasinya beliau saja gitu. Ini adalah sebuah bangunan yang milik bangsa kita gitu ya. Berkesinambungan ya. Dan dari mulai proses perencanaan itu dilakukan jauh-jauh sebelum Pak Anies jadi gubernur, dan dari setelahnya pun itu juga harus menjadi properti bangsa kita. Dan bagaimana sekarang kita melihat seharusnya apa yang akan kita gunakan, apa yang kita akan manfaatkan dari JIS itu seharusnya terbebas dari politik. Dan bagaimana sekarang PSSI mengkomunikasikannya kepada publik, ya seharusnya kita harus menginclude 21 stadion yang lain dengan JIS saja, sehingga ini kita bisa fokus pada penyelenggaraan U17 dan pada akhirnya kita bisa menghindari pembahasan dan energi yang tidak harusnya kita gunakan untuk hal yang rumput seperti ini. Dan kalau misalnya ternyata Prof. Kamal itu salah bicara, harus diakui bahwa dia salah bicara dan salah mengakses, karena bukan apa-apa. Ada 6 miliar yang sudah akan dianggarkan untuk penggantian rumput ini. Bukan angka yang sedikit itu. Ya, betul. Oke, dan kalau kita melihat pemirsa dan juga Mas Arief, tidak hanya netizen saja yang bersuara, tapi ada pengamat sepak bola Akmal Marhali dan juga Bung Toel, Tommy Welly, pengamat sepak bola juga mengatakan bahwa seharusnya yang mengatakan atau memutuskan stadion A, stadion B, stadion C ini tidak kompeten itu adalah FIFA, bukan PSSI, bukan pemerintah. Nah, ketika yang mengatakan ini adalah PSSI pemerintah, kesannya apa, Mas Arief?
Saya berkesan, saya ambil perspektif positifnya ya, bahwa kita lagi siap-siap, kita mengantisipasi apa yang pada dasarnya FIFA akan nilai, karena berdasarkan FIFA guidelines untuk stadium, itu kan sudah jelas, dan kita bisa baca apa yang pada akhirnya mereka izinkan. Kita boleh menggunakan rumput sintetis 100%, kita boleh menggunakan rumput yang organik 100%, atau yang hybrid, yang gabungan. Nah, jenis-jenisnya kan juga merupakan salah satu hal yang sangat mudah untuk bisa mencari referensi yang diizinkan oleh FIFA, dan saya pikir itu juga bukan sesuatu hal yang sulit untuk pada akhirnya kita tentukan mana yang akan kita pakai atau tidak. Nah, ini merupakan salah satu PR buat PSSI khususnya untuk menjelaskan itu pada publik, karena ini merupakan sebuah pembahasan yang sama sekali tidak produktif untuk suksesnya penyelenggaraan U17. Karena kita membicarakan soal rumput, akhirnya ujung-ujungnya kita membicarakan soal legasi politik. Dan itu merupakan salah satu hal yang pada dasarnya sama sekali tidak produktif buat suksesnya penyelenggaraan U17. Oke, dan kalau kita melihat sebetulnya pemirsa di guideline FIFA itu tadi sudah disinggung oleh Mas Arief bahwa dijelaskan diperbolehkan penggunaan 100% rumput sintetis, 100% rumput organik, dan juga rumput hybrid itu juga diizinkan. Dan di situ tidak dijelaskan secara detail harus di medium tanamnya apakah harus tanah atau boleh karpet. Ini tidak dijelaskan detail, Mas Arief. Kita masih akan sambung di segmen berikutnya. Mas Arief, pembahasan kita soal tema malam ini, pemirsa tetap bersama kami di Editorial Malam. Dan kita di sini PSSI, saya sendiri menjamin ya, bahwa kita ingin melakukan hal-hal perbaikan sepak bola tidak dalam konteks ya politik. Ini benar-benar niat baik, bersama-sama kita ingin memperbaiki. Masih. Ini kelihatannya Erick Thohir mengatakan, mempertegas tidak ada unsur politis untuk meredam semua yang sudah terlanjur bergulir di publik ya. Mas Arief, merespon tadi pernyataan Erick Thohir seperti apa? Ya, ini adalah PR lanjutan yang beliau harus sudah lakukan ya. Assessment terhadap 22 itu seperti apa? Karena sekarang kan tidak terhindarkan bahwa publik melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI kemarin bersama Menteri PUPR itu lebih menjurus untuk mendelegitimasi dari peninggalannya Pak Anies dengan mengkritik soal rumput, dan rumput itu ternyata juga debatable. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus ditindaklanjuti oleh beliau, bahwa 21 stadion lainnya yang juga sudah di-assess atau sedang di-assess itu bagaimana progresnya, sehingga kalau mereka ingin terbebas dari stigma bahwa sedang melakukan sebuah aksi politik, itu bisa clear. Dan sekarang ini merupakan salah satu momentum ya yang harusnya kita gunakan bersama-sama, bersama publik, bersama media, bersama pihak-pihak lainnya untuk sama-sama bersatu menyukseskan U17. Kenapa? Karena setelah U20 gagal, kita ini kan selalu merasa bahwa ada loh momen yang pada dasarnya bisa mempersatukan sebuah bangsa yang besar seperti ini, menjadi kita jauh lebih bangga sebagai orang Indonesia setelah kita menang banyak hal, dan khususnya sepak bola. Dan dalam situasi ini kan kita lagi menuju ke sana. Apabila pada akhirnya kita semua sama-sama merasakan nikmatnya menjadi penyelenggara U17 dengan sukses, itu kan kebanggaan bersama. Jadi ini merupakan PR buat mereka untuk menjelaskan bahwa bukan hanya JIS, tapi ada 21 stadion lainnya yang pada dasarnya juga mendapatkan perhatian dari mereka. Mau soal akses, mau soal parkir, mau soal prasarana stadion, ataupun soal rumputnya mereka juga harus jelaskan. Baik, Mas Arief, mengutip kalau pernyataan dari Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bahwa kalau untuk mengganti rumput di JIS itu butuh anggaran setidaknya 6 miliar rupiah hanya untuk di JIS. Tetapi kalau tadi kita simak pernyataan Akmal Marhali yang mengatakan bahwa loh ini kualitas rumputnya di JIS itu adalah zoysia matrela, ini sudah sesuai, sudah sama kualitasnya dengan yang ada di stadion yang milik Real Madrid, Bayern Munchen, dan Atletico Madrid. Dia hanya menyarankan jangan ganti, maintenance saja. Ini kan berarti kalau maintenance anggarannya tidak harus 6 miliar dong. Berarti kita bisa penghematan alokasikan untuk yang lain sebetulnya. Mas Arief? Ya, ini merupakan salah satu dilema ya, dan salah satu polemik yang pada dasarnya harus dijawab segera oleh PSSI. Kenapa? Karena ini menyangkut 6 miliar.
Ini menyangkut sebuah anggaran yang tidak kecil. Sehingga kalau misalnya PSSI tidak bisa menuntaskan apakah Pak Kamal itu benar sebagai ahli rumput itu, katanya dialah yang dipegang dan bahkan dialah yang akan dipegang pendapatnya oleh FIFA, ya memang 6 miliar itu kita pasti akan rela bahwa itu keluar demi penyelenggaraan suksesnya penyelenggaraan U17. Tetapi kalau salah, 6 miliar itu akan terbuang percuma. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus dijawab segera. Hanya untuk memuaskan pihak tertentu ya? Iya, 6 miliar itu ya? Uang publik kan, itu dana publik kan, jadi pertanggungjawabannya tidak boleh kita sandarkan pada satu orang yang belum tentu benar pendapatnya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Apalagi kalau misalkan mengatakan soal karpet misalkan ya, kan Prof. Kamalnya mempertanyakan kenapa kok rumput hibrid ini ditanam di karpet yang ini tidak punya ruang yang cukup untuk akar rumput misalkan di JIS itu. Padahal Akmal Marhali bilang, loh justru kalau rumput hibrida itu dia tanamnya memang di karpet. Nah ini apakah pemerintah berarti salah pakai orang atau bagaimana Mas? Bisa jadi. Makanya bagaimana kita sekarang menjawab keakurasian apa yang pada dasarnya menjadi kriteria FIFA. Karena udah jelas kan FIFA memilih guideline terjemahkan aja berdasarkan apa yang menjadi guideline FIFA. Karena kalau misalnya menunggu FIFA datang sementara kita sudah keburu waktu tanggal 17 November ini sudah akan segera dilaksanakan, ini akan serba terlambat karena waktu tumbuh rumput itu kan perlu juga ya. Jadi bagaimana kita semua memanfaatkan waktu yang ada untuk bisa menuntaskan polemik ini, itu segeralah dilakukan. Karena yang penting bagi kita semua adalah sukses penyelenggaraan. Dan sukses penyelenggaraan itu tidak mungkin kalau belum apa-apa, hanya soal rumput ini aja kita politisir sedemikian rupa. Betul. Dan saya melihat pada pengalaman Brasil tahun 2019, Mas Arief, tuan rumah Piala Dunia U17 juga. Dari belasan stadion yang diusulkan Brasil pada saat itu ya, tahun 2019, yang dipakai oleh FIFA untuk Piala Dunia U17 cuma 4, Mas Arief. Nah bayangkan kalau misalkan dari 22 stadion yang tadi dikatakan oleh Mas Arief, dianggarkan sekian triliun. 1,9 triliun yang dianggarkan. Nah 1,9 triliun rupiah untuk 22 stadion. Tapi nyatanya yang nanti dipakai mungkin seperti Brasil misalkan hanya 4 atau 6 atau maksimal 10. Ini kan buang-buang anggaran juga nasibnya Mas Arief. Gimana? Apa pemerintah harus bagaimana melihat hal ini? Bagaimana kita mengikuti perjalanan ya dari 165 stadion, lalu mengerucut jadi 22 stadion, itu saya berbaik sangka bahwa pada akhirnya apa yang menjadi kebutuhan di Brazil pada tahun itu dan apa yang menjadi kebutuhan kita tahun ini mungkin saja berbeda dari sisi jumlah peserta atau kesebelasan yang pada dasarnya berpartisipasi itu mungkin saja berbeda. Namun salah satu hal yang pada akhirnya tetap saja kita perlukan adalah transparansi, penjelasan PSSI tentang apapun itu yang terkait sama teknis. Karena tidak ada hal yang terlalu teknis yang harus bisa kita sembunyikan sekarang ya. Karena segala sesuatu yang ujung-ujungnya tidak jelas itu akan berkembang menjadi polemik. Dan begitu jadi polemik, apalagi menjadi polemik politik, itu akan menjadi sangat hal yang tidak produktif buat sukses penyelenggaraan. Baik, Mas Arief, kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetap bersama kami, Editorial Malam akan kembali sesaat lagi. Berdasarkan polling yang kami lakukan di akun Instagram kami @metrotv dengan pertanyaan perlukah rumput JIS diganti? 29% responden menyatakan ya untuk persiapan, tapi 71%-nya mengatakan tidak, sangat terlihat unsur politisnya. Baik, kemudian kita akan melihat Mas Arief komentarnya, salah satu komentar netizen di akun Instagram kami, bisa bantu ditampilkan teman-teman? Oh, di Twitter ini ternyata ya. @Darmin Dede, tidak ada urgensinya, percuma diganti rumputnya, itu hanya pemborosan uang negara. Rakyat juga berhak berpendapat karena sudah sesuai dengan standar FIFA. Lagi-lagi kalau rakyat menilai ini
lebih fokusnya di sisi penghematan. Betul. Mas Arief, ini yang tadi kita sudah sempat perbincangkan di segmen sebelumnya. Ini semoga ditonton ya oleh Pak Erick Thohir dan juga pemerintah. Nggak perlulah 6 miliar itu keluar banyak-banyak, Mas Arief ya. Tidak apabila sudah ada jelas bahwa FIFA lah yang selama FIFA yang melontarkan ucapan FIFA itu lah ya. yang pada dasarnya memberikan assessment ya. Kita juga ingin U17 sukseskan, diselenggarakan. Tetapi apabila ternyata FIFA mengizinkan dengan apa yang ada sekarang, tetapi tetap diganti, saya pikir itu yang namanya pemborosan. Oke, baik. Tapi saya ingin mencoba, di publik ini kan mengatakan bahwa JIS itu equals Anies begitu ya. Sehingga kesannya ini kalau ada upaya begini, ada upaya mendiskreditkan Anies Baswedan. Tetapi kalau kita melihat pernyataan dari DPRD Jakarta, fraksi PKS mengatakan JIS ini kolaborasi, continuity dari masanya Pak Jokowi untuk penempatan, kemudian Basuki Cahayapurnama untuk pembebasan lahan, pembangunannya di era Anies Baswedan. Ini legasi bersama-sama sebetulnya ya. Jadi saya pikir JIS ini siapapun itu, mau pro Anies atau yang kontra Anies Baswedan, tidak perlu menggunakan JIS ini sebagai komoditas politik mereka. Karena pada dasarnya ini merupakan kontinuitas dari kerja dari gubernur sebelumnya dan sebelumnya, dan pada akhirnya kita nikmati sekarang. Kalau nanti JIS sukses menyelenggarakan U17, saya pernah ke JIS, Reno, dan itu merupakan salah satu stadion yang kompak ya, tidak terlalu sebesar GBK, tapi saya pikir kompak, mewah, bagus dan modern, dan pada dasarnya sangat membanggakan memiliki JIS. Apabila sekarang sebagai pihak penyelenggara kita melihat bahwa ada beberapa hal yang harus diperbaiki, ya diperbaiki tanpa harus kita bawa itu sebagai apakah itu punya Anies, punya Jokowi atau punya Basuki Cahayapurnama. Jadi saya pikir itulah yang pada dasarnya harus membuat publik, atau kita harus mengajak publik agar fokus, karena ujung-ujungnya yang kita perlukan adalah sukses penyelenggaraan. Betul, dan yang paling penting sepak bola harus ceria ya. Mas Arief Suditomo, Dewan Redaksi Media Group sudah bergabung sama kami di editorial malam hari ini. Terima kasih Mas Arief dan pemirsa, perbincangan kami tadi sekaligus menutup jumpa kita di editorial malam hari ini. Saya Reno Reksa pamit undur diri, selamat malam.